Materi berikutnya yaitu tentang STP dan surat ketetapan pajak. Pertama tentang STP. STP itu ada, tujuannya adalah untuk menagih pajak. Jadi kalau kita dapat tagihan pajak, maka itu kewajiban yang harus kita selesaikan. Yang membuat atau menerbitkan STP itu adalah KPP tempat seseorang itu terdaftar. Adapun penyebab kenapa muncul STP, yang pertama pajaknya itu tidak atau kurang dibayar. Contohnya, misalkan di sini kita harus membayar PPh pasal 25 itu setiap bulannya 1 juta. Tetapi yang kita lakukan hanya 500.000, maka akan muncul STP sebesar 500.000. Plus nanti ada yang namanya sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya atau terbitnya STP adalah ketika dilakukan penelitian ternyata kekurangan pembayaran pajak akibat bisa salah tulis atau malah salah hitung. Salah tulis bisa disebutkan asalnya 1 juta, ternyata yang dimasukkan 100.000. Itu salah tulis. Kemudian kalau salah hitung, misalkan harusnya tarifnya 22% untuk PPh badan, tapi kita bayar dengan tarif 20%. Jadi yang namanya STP itu pasti kurang pajak, makanya ditagih. Kalau lebih pajak itu kita nggak akan dapat surat tagihan pajak, malah kita yang harusnya nagih ke pajak. Kemudian yang ketiga, penyebab dari terbitnya STP adalah adanya atau dikenakannya kita berupa sanksi, denda dan atau bunga. Seperti kita tidak lapor SPT, maka nanti datang tagihan pajak atau STP 100.000 per SPT-nya. Kemudian berikutnya yang keempat, dia itu PKP yang mempunyai kewajiban membuat faktur pajak, tetapi dia tidak membuat faktur pajak. Atau dia bikin faktur pajak tapi terlambat. Maka selain dapat tagihan pajak, dikenakan juga denda sebesar 2% dari DPP. Nah, pada saat menagih sanksi ini yang 2% itu menggunakan STP. Kemudian dia sebagai PKP tapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Itu juga sama. Kena 2% dari DPP-nya. Ditagihnya dengan STP. Tapi kalau sekarang mungkin agak sedikit tidak mungkin ya, karena kita akan mengecek validitasnya, baik itu kita sebagai pembuat faktur pajak tidak akan bisa menerbitkan kecuali sudah valid. Kemudian dari lawan transaksi kita pun mereka akan mengecek validitas dari faktur pajak kita. Jadi hal ini agak tidak mungkin untuk sekarang, tapi mungkin juga terjadi. Kemudian yang berikutnya, penyebabnya yang keenam adalah kita itu lapor faktur pajak tapi beda atau tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Kalau kita faktur pajaknya bulan Maret, maka harus kita laporkan paling telat akhir bulan berikutnya, April. Ternyata kalau kita laporkannya misalkan bulan Desember, nah itu nanti ada
denda, sanksi berupa 2% dari DPP. Kemudian yang ketujuh adalah PKP juga, dia gagal berproduksi, kemudian dia diberikan pengembalian pajak masukan. Gitu ya. Kemudian dia itu ternyata, dia itu gagal produksi, tetapi sudah meminta pengembalian pajak masukan. Berarti itu sebenarnya dia itu tidak hak untuk mendapatkan pengembalian itu, makanya ditagih dengan STP. Berikutnya penomoran STP ya. Penomoran STP ini satu STP ya satu tagihan. Tidak mungkin satu nomor STP tapi untuk beberapa tagihan beberapa atau beda wajib pajak. Nah, itu tidak mungkin. Nah, makanya pada saat kita mau membayar atau melunasi STP, ya kita harus lihat dulu nih yang namanya nomor STP-nya, karena nomor STP itu unik. Seperti itu. Bagaimana cara melunasi STP? Ya gampang ya. Melunasi STP itu dengan cara membayar. Bisa di pos atau bank-bank yang menjadi persepsi atau yang menjadi tempat untuk membolehkan membayar pajak. Tapi hati-hati pada saat mau mencantumkan nomor SPT harus benar. Karena kalau kita salah dalam mencantumkan nomor STP, karena kita sering dapat STP, jadi kita pakai nomor yang lalu, padahal yang lalu udah dibayar. Nah, itu biasanya suka jadi masalah. Kemudian berikutnya, surat ketetapan pajak. Ini udah dibahas di materi yang sebelumnya ya, tentang pemeriksaan dan verifikasi. Jadi, surat ketetapan pajak ini merupakan hasil dari pemeriksaan. Ada SKPKB. Daluarsa kasus pajak ini 5 tahun. Jadi kalau misalkan kita ada kurang bayar, kasusnya tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu masih bisa diungkap oleh Dirjen Pajak. Penyebab munculnya SKPKB itu pasti kurang bayar. Ya, pasti kurang bayar. Bisa berdasarkan hasil pemeriksaan atau bisa juga karena keterangan lain yang mengakibatkan tentu kurang bayar. Kemudian SKPKB juga bisa aja karena SPT-nya tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pada saat surat teguran itu datang. Kemudian SKPKB juga berhubungan dengan PPN dan PPNBM yang harusnya dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, tapi sama kita dipotong 0%. Nah, itu jadi masalah. Dan kita akan mendapatkan SKPKB. Dan itu pasti ketahuan ya kalau yang PPN itu. Kemudian yang keempat, ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak penuhi sebelumnya. Atau hutang-hutang pajak yang kita belum bayar sebelumnya. Kemudian yang kelima, SKPKB juga bisa muncul karena kita dapat dijadikan PKP secara jabatan. Karena misalkan kita udah di atas 4,8 miliar penghasilan brutonya selama 3 tahun berturut-turut. Berarti kita ditetapkan sebagai PKP secara jabatan. Tapi karena kita merasa bukan PKP, maka kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai PKP. Tapi oleh pajak kita sudah ditetapkan sebagai PKP. Maka karena kita tidak membayar, harus membayar dengan muncullah SKPKB. Seperti itu. Bahkan kekurangan yang ada dalam SKPKB itu bisa ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2%. Seperti itu. Ini contoh untuk SKPKB pajak penghasilan. Ada wajib pajak A mempunyai penghasilan kena pajak tahun 2011 100 juta dan menyampaikan SPT-nya tepat waktu. Berarti dia nggak akan dikenakan sanksi berupa denda ya. Yang 1 juta kan tidak lapor SPT. Kemudian pada bulan April 2014, 3 tahun berikutnya, ternyata dia diperiksa, kemudian diterbitkan SKPKB. Ya. Kemudian kita hitung penghasilan kena pajaknya 100 juta, itu ada di soal. Pajak yang terutang ini pakai tarif yang lama 25%, 25 juta. Kemudian kredit pajak 10 juta. Maka pajak yang harus dibayar 15 juta. Kemudian bunganya maksimal kan 24 bulan, 2% per bulan. Jadi bunganya itu sanksi berupa denda bunga, sanksi berupa bunga itu 7.200.000. Jadi jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah 22.200.000. Seperti itu. Rp22.200.000 itu penjumlahan ya, antara 15 juta ditambah dengan 7.200.000. Jadi kita cuma bayar 10 juta ya, ini dibayar. Dibayar oleh perusahaan, oleh kita sebagai PTA itu 10 juta. Ternyata pada saat diperiksa, yang benar itu yang harus dibayarnya 25 juta. Jadi kurang bayar 15 juta yang harusnya kita bayar di tahun 2011. Tapi karena kita terlambat, ada sanksi berupa bunga sebesar 7.200.000. Jadi menambah asalnya 15 juta menjadi 22.200.000. Kemudian ada SKPKBT. Ini tadi disebabkan pertama ada data baru, atau yang keduanya dikarenakan ada koreksi SKPKB sebelumnya. Jadi pasti kalau ada SKPKBT sebelumnya ada SKPKB dulu. Kan T itu tambahan. Gak mungkin ditambah kalau sebelumnya belum ada. Makanya di sini disebutkan SKPKBT itu adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kalau SKPKBT itu pasti dilakukan pemeriksaan dulu. Karena SKPKB juga munculnya karena ada pemeriksaan. Gitu. Penyebabnya tadi ada data baru yang belum terungkap. Kemudian yang keduanya koreksi atas SKPKB sebelumnya. Atau bukan cuma SKPKB, tapi bisa juga sebelumnya itu bisa dua ya. Bisa SKPKB, bisa juga sebelumnya SKPN. Yang asalnya nihil, ternyata ada data baru. Jadinya SKPKBT gitu. Gitu ya. Kemudian ini ada contoh. SPT dan atau laporan keuangan tertulis biaya iklan. Nah ini ya, biaya iklan 10 juta. Tetapi kenyataannya itu bukan 10 juta, tapi 5 juta. Karena yang 5 jutanya itu adalah biaya sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibiayakan. Apabila pada saat penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut, sehingga Fiskus sudah melakukan koreksi, kemudian diketahui datanya, maka muncul yang namanya SKPKBT. Karena tidak mau mengungkapkan, ini sebenarnya iklan itu 5 juta gitu ya. Tapi kita nggak ngomong, kita nggak berikan keterangan di sana. Nah itu masalah.
Berikutnya SKPLB. Ini karena kelebihan pembayaran pajak. Nanti itu akan dibahas lebih lanjut di materi berikutnya. Kemudian terakhir yaitu SKPN atau nihil. Jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau yang tidak terutang. Seperti itu. SKPN ini ditetapkan atau diterbitkan untuk PPH dengan syarat kredit pajaknya sama dengan pajak terutang. Kemudian bisa juga terhadap PPN dengan syarat kredit pajaknya sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiganya bisa juga atas PPNBM. Jadi kalau misalkan kita berikan sedikit contoh. Misalkan di sini ada pembayaran pajak. Kemudian di sini pajak terutang. Kalau misalkan yang sudah dibayarnya 100 juta, ternyata pajak terutangnya itu harusnya 120 juta, maka ini kondisi di mana kurang bayar. Kemudian, misalkan pembayaran pajaknya 100 juta, pajak terutangnya 120 juta, tapi ternyata ada data baru yang mengubah pajak terutang itu menjadi 120 juta plus 10 juta. Maka ini namanya kurang bayar tambahan. Berikutnya, kalau kondisinya bayar pajaknya 100 juta, tapi pajak terutangnya 90 juta, maka ini kondisinya lebih bayar. Kemudian terakhir, pembayaran pajaknya 100 juta, pajak terutangnya juga 100 juta, maka ini nihil. Nah, seperti itu kondisi-kondisi dalam hal surat ketetapan pajak.